Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membaca bab 10, API Communication Strategies. RESTful Architecture, etika percakapan web. Dalam dunia pengembangan web yang terdistribusi, front-end dan back-end seringkali adalah dua entitas terpisah yang mungkin dibangun dengan bahasa pemrograman yang berbeda sama sekali. Agar kedua belah pihak bisa saling mengerti, mereka membutuhkan protokol komunikasi standar. Dan standar yang paling dominan di industri saat ini adalah REST. REST bukanlah sebuah library atau kerangka kerja yang bisa kamu unduh, melainkan sebuah gaya arsitektur atau seperangkat aturan main tentang bagaimana sumber daya atau resources harus dikelola di internet. Bayangkan REST sebagai tata krama makan di restoran mewah, atau ada aturan jelas tentang bagaimana cara memanggil pelayan, bagaimana cara memesan, dan bagaimana cara membayar, sehingga tidak terjadi kekacauan di ruang makan. Jika front-end ingin mengambil data pengguna, ia tidak boleh sembarangan berteriak. Ia harus mengirimkan permintaan formal ke endpoint yang spesifik seperti get user 123. Ketaatan pada aturan inilah membuat API menjadi predictable dan mudah digunakan oleh pengembang lain tanpa perlu membaca dokumentasi buku tebal. Salah satu pilar utama REST adalah penggunaan HTTP verbs. Secara semantik seringkali diabaikan oleh pengembang pemula yang malas. Banyak pemula yang tergoda untuk menggunakan POS sumber daya baru, put untuk mengganti sumber daya keseluruhan, patch untuk memperbarui sebagian data kecil, dan delete untuk menghapus. Menggunakan kata kerja yang salah sama membingungkannya, dengan mengganggu untuk bilang tidak atau menggeleng untuk bilang ya. Semantik yang benar memungkinkan infrastruktur internet dan dengan seperti Chase, Proxy, dan CDN untuk bekerja optimal, karena mereka tahu bahwa request get aman untuk disimpan di dalam Chase, sedangkan POS tidak. Selain kata kerja, elemen krusial lainnya dalam komunikasi REST adalah HTTP status code. Server tidak bisa berbicara dengan suara manusia, jadi ia menggunakan kode angka 3 digit untuk mengekspresikan perasaannya terhadap request yang kita kirim. Kode 2xxx seperti 200 OK, 201 created, berarti sukses, semua berjalan lancar. Kode 3xxx berarti barang sudah dipindahkan, silakan ke alamat baru. Kode 4xxx seperti 400 bad request, 401 unauthorized, 404 not found adalah cara server menyalahkan klien. Kamu salah, data yang kamu minta tidak ada, atau format ngawur. Terakhir, kode 500 seperti putus tidak percaya, mengembalikan status 200 padahal di dalamnya berisi pesan error gagal login. Adalah dosa besar dalam arsitektur REST karena membingungkan dalam sistem monitoring otomatis. Arsitektur REST juga memegang teguh prinsip statelessness, yang berarti server tidak boleh menyimpan ingatan apapun tentang interaksi sebelumnya dengan klien yang sama. Berarti request yang dikirim harus memuat semua informasi yang diperlukan agar server bisa memahaminya, termasuk token autentikasi. Server tidak boleh berkata, oh ini request dari Budi yang baru saja login. Server harus melihat token di setiap request dan verifikasinya ulang setiap saat. Konsep ini mungkin terdengar tidak efisien, tapi inilah kunci skalabilitas masih di cloud. Karena server tidak perlu mengingat sesi pengguna di memori RAM-nya. Kita bisa dengan mudah menambah jumlah server tanpa pusing memikirkan sinkronisasi memori antar server. Request pertama, Budi, bisa dilayani server A, dan request kedua dilayani server B tanpa masalah sama sekali. Prinsip lain yang sering disebut dengan HTOS, meskipun ini adalah bagian yang paling jarang diimplementasikan secara sempurna, konsep ini menyarankan agar respon API tidak hanya berisi data mentah, tetapi juga tautan.
ke aksi-aksi lanjut yang mungkin dilakukan. Ini menjadikan API bisa dieksplorasi sendiri, mirip seperti menjelajah website dengan mengklik link. Meskipun idealis, dalam praktik banyak tim engineering melewatkan HTOS karena menganggap terlalu rumit dan membebani respon JSON. Lebih memilih mengandalkan dokumentasi eksternal seperti Swagger atau OpenAPI menjadi arsitek RESTful yang baik. Berarti kamu harus disiplin menahan diri untuk tidak menciptakan aturan sendiri yang aneh-aneh. Ikuti standar industri yang sudah ada. Gunakan URL yang merepresentasikan kata benda. Misal produk bukan get produk. Dan manfaatkan fitur protokol HTTP semaksimal mungkin. API yang baik adalah API yang membosankan karena ia berperilaku persis seperti yang diharapkan semua orang, tanpa kejutan ketika antar muka komunikasi standarmu tinggi. Tim front end dan back end bisa bekerja secara independen dengan kecepatan tinggi karena kontrak kerjanya sudah jelas dan disepakati bersama. Kedua, JSON data formatting. Jika HTTP adalah kabel teleponnya, maka JSON adalah bahasa yang digunakan dalam percakapan di telepon tersebut. 2 dekade lalu, dunia web dominasi oleh XML yang sangat verbose, penuh dengan tag pembuka dan penutup yang memakan bandwidth dan sulit dibaca manusia. JSON hadir sebagai penyelamat dengan format yang jauh lebih ringkas, ringan, dan secara alami selaras dengan struktur objek di JavaScript. Hari ini, JSON telah menjadi standar de facto untuk pengukuran data, tidak hanya di web, tetapi juga konfigurasi sistem, database NoSQL, dan komunikasi antar layanan mikro. Kesederhanaan JSON hanya terdiri dari key value pairs, array, dan tipe data primitif yang membuatnya bisa diproses dengan sangat cepat oleh mesin apapun, dari server, superkomputer, hingga jam tangan pintar. Namun, kita harus ingat bahwa saat data terbang melintasi jaringan internet, ia tidak terbang dalam bentuk objek JavaScript yang hidup. Kabel internet hanya bisa mengantarkan teks atau byte binary. Oleh karena itu, terjadi proses yang disebut serialization di sisi pengirim, di mana objek data diubah menjadi string JSON panjang. Di sisi penerima terjadi proses kebalikan, yaitu deserialization, di mana string diurai kembali menjadi objek memori yang bisa diubah dimanipulasi kode. Operasi ini meskipun terlihat sepele adalah operasi sinkron yang memblokir CPU. Parsing string JSON berukuran 500 MB bisa membekukan server Node.js kamu selama beberapa detik. Jadi berhati-hatilah dengan ukuran playload yang kamu kirim. Masalah arsitektural yang sering muncul dalam penggunaan JSON adalah ketidakkonsistenan format respon. Dari backend mengirim user, besok mengirim data, dan lusa mengirim array langsung. Ketidakkonsistenan ini membuat kode front-end menjadi penuh dengan pengecekan kondisi dan defensi dan bentuk. Untuk mengatasinya, arsitektur senior biasanya menerapkan envelope pattern. Dalam pola ini, setiap respon API selalu dibungkus dalam struktur objek standar yang sama. Biasanya memisahkan antara data dan meta. Dengan amplop yang konsisten, front-end bisa membuat satu fungsi pembungkus global yang menangani semua request dengan cara seragam. Contoh struktur envelope yang baik mungkin terlihat seperti status sukses data meta patch 1 total 100. Jika terjadi error, strukturnya berubah menjadi status error message input tidak valid kode 4001. Perhatikan kode error internal aplikasi 4001 terpisah dari status HTTP. Ini penting karena HTTP status kode jumlahnya terbatas dan terlalu umum. Dengan error aplikasi sendiri, front-end bisa menampilkan spesifik kepada pengguna, misalnya perbedaan saldo tidak cukup dan rekening tujuan tidak ditemukan. Isu lain dalam format data adalah penanganan tipe data yang tidak didukung oleh JSON, seperti date atau unfounded. JSON tidak mengenal tipe tanggal, ia hanya mengenal string. Jadi jika mengirim objek new date, ia dikonfirmasi menjadi string format ISO 8601. Di sisi penerima, string tidak otomatis berubah menjadi objek date, ia tetap string. Front-end harus secara manual mengonversinya kembali jika ingin melakukan operasi tanggal.
Ini sering menjadi sumber bug invalidate yang menyebalkan. Praktik terbaiknya adalah menyepakati format tanggal di awal proyek menggunakan library pengolah tanggal untuk mengenangani konversinya secara konsisten. Terakhir, meskipun JSON adalah raja, ia bukan satu-satunya pilihan untuk kasus penggunaan yang membutuhkan performa ekstrim atau ukuran paket yang super kecil. Format binary seperti protokol buffers atau message pack mungkin lebih unggul. Format binary jauh lebih efisien dalam menggunakan bandwidth dan kecepatan parsing karena tidak perlu mengecek teks. Namun, trade-off-nya adalah data binary tidak bisa dibaca manusia, not human readable, yang menyulitkan proses debugging. Ketiga ada GraphQL overview. Meskipun REST sangat populer, ia memiliki kelemahan fundamental yang mulai terasa saat aplikasi mobile dan front-end menjadi semakin kompleks. Masalah pertama adalah overfixing. Klien harus mengunduh data lebih banyak dari yang dibutuhkan. Bayangkan kamu hanya menampilkan nama pengguna dan foto profil di header aplikasi, tetapi endpoint get user me dari REST mengembalikan 50 kolom data termasuk alamat lengkap lewat pesanan dan nomor sepatu. Ini adalah pemborosan kuota data menggunakan dan baterai ponsel yang sia-sia. Masalah kedua adalah underfixing. Satu endpoint tidak menyediakan cukup data, sehingga klien harus melakukan request tambahan N+1 problem. Untuk menampilkan satu halaman profil, kamu mungkin harus memanggil user, lalu user satu post, dan user satu friends, menciptakan efek waterfall request yang lambat. Facebook menghadapi masalah ini pada tahun 2012 dan menciptakan solusi bernama GraphQL. Berbeda dengan REST yang berbasis research. GraphQL berbasis graph dan menyediakan bahasa query yang fleksibel. Dengan GraphQL, klien memiliki kuasa penuh untuk menentukan struktur data yang mereka inginkan. Klien bisa mengirim query yang memberikan saya data user dengan ID 1, tapi saya cuma butuh nama avatar saja. Server akan membalas dengan JSON yang persis seperti pesanan tersebut. Lebih baik dan tidak kurang. Ini seperti makan di restoran prasmanan, di mana kamu mengambil lauk sesukamu dibandingkan REST seperti menu set meal yang tidak ada ubah. Jantung dari GraphQL adalah skema. Membuat kontrak tipe data kuat yang mendefinisikan apa saja yang tersedia di API. Jika front-end mencoba meminta file yang tidak ada di skema, terus pengembangan akan langsung memberi peringatan error, bahkan sebelum kode dijalankan. Ini sangat berbeda dengan REST di mana kita sering harus menebak-nebak nama file atau membuka proses dokumentasi PDF yang sudah kadaluarsa. Skema GraphQL juga memungkinkan fitur introspection di mana tools seperti GraphQL atau Apollo Sandbox bisa menelusuri seluruh API secara otomatis. Dalam GraphQL, operasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu query dan mutation. Semua request graph dikirim menggunakan metode HTTP post ke satu tempat yang sama, yang kadang membingungkan sistem caching HTTP tradisional. Ini adalah salah satu trade-off terbesar GraphQL. Kompleksitas caching berpindah dari level jaringan ke level aplikasi. Kritik lain terhadap GraphQL adalah kompleksitas implementasi di sisi backend. Membuat server GraphQL yang efisien jauh lebih sulit daripada membuat server REST sederhana. Developer backend harus memikirkan masalah resolver N+1, di mana satu query bersarang memicu ribuan database sengaja membunuh performa server. Oleh karena itu, server GraphQL membutuhkan mekanisme pengalaman
tambahan seperti query deep limiting atau kompleksi analisis. Jadi, kapan harus memilih GraphQL dibanding REST? Gunakan GraphQL di aplikasimu yang memiliki relasi data yang sangat kompleks, melayani banyak klien dengan kebutuhan data yang berbeda-beda, atau mengurangi jumlah request jaringan secara drastis dengan area koneksi internet buruk. Namun, aplikasi sederhana dengan pola akses data yang lurus dan standar tetaplah solusi yang paling sederhana dan mudah dicek dan lebih matang. GraphQL bukanlah pengganti REST untuk segala situasi. Ia adalah alat spesialis untuk masalah spesifik dalam distribusi data fleksibel. Fetching data, alat panggil server. Setelah memahami protokol REST atau GraphQL dan format data JSON, kita membutuhkan alat teknis di kode JavaScript untuk benar-benar melakukan panggilan telepon ke server. Selama bertahun-tahun, cara standar ini adalah menggunakan objek XHTML HTTP request yang API-nya sangat buruk, bertele-tele, dan berbasis callback hell. Untungnya, browser modern kini menyediakan API bawaan yang jauh lebih elegan bernama Fetch. Fetch berbasis Promise yang memungkinkannya digunakan bersama sintaks async await modern. Kode pengambilan data yang dulu butuh 2 ini bisa ditulis dengan 3 baris. Await, fetch, check respond, dan await rest.json. Karena fetch adalah fitur native browser. Kita tidak perlu menginstal library tambahan apapun yang menjaga ukuran aplikasi tetap kecil. Namun, fetch memiliki beberapa perilaku unik yang sering menjebak pemula. Salah satunya cara fetch menangani error. Secara default, fetch tidak akan menganggap status HTTP 404 atau 500 sebagai error yang harus di-catch. Bagi fetch, selama request berhasil terkirim dan server membalas, itu dianggap sukses. Promise fetch yang akan reject. Jika terjadi masalah jaringan, ini berarti kita harus melakukan pengecekan manual if respond. Setelah memanggil fetch untuk menangani error status HTTP, ini berbeda dengan perilaku library pihak ketiga yang biasanya otomatis melempar respon jika statusnya bukan 200. Karena keterbatasan fetch mentah inilah, banyak developer masih memilih menggunakan Axios, sebuah library HTTP klien yang paling populer di ekosistem JavaScript. Axios menawarkan quality of life improvements yang signifikan. Ia otomatis mengubah JSON menjadi objek tidak perlu JSON lagi. Otomatis melempar error pada status 4xx atau 5xx yang memiliki fitur interceptors sangat powerful untuk arsitektur skala besar yang memungkinkan kita untuk mencegat setiap request dan respon yang keluar masuk aplikasi. Kita bisa menggunakan interceptor yang menyuntikkan token autentikasi ke setiap header request secara otomatis atau menangani error 401 di satu tempat sentral untuk melogout user. Alih-alih menulis logika yang sama di setiap komponen, aspek krusial lain dalam pengambilan data adalah penanganan timeout. Pengguna tidak punya kesabaran tak terbatas. Jika server macet dan tidak membalas dalam 10 detik, aplikasi harus berani memutuskan koneksi tanpa memberitahu pengguna, daripada membiarkan loading spinner berputar selamanya. Strategi pengambilan data yang matang selalu menyertakan batas waktu. Lebih baik memberikan pesan koneksi lambat coba lagi daripada membiarkan aplikasi terlihat hang atau rusak. Fitur modern yang wajib dikuasai untuk UX yang baik adalah abort controller. Bayangkan pengguna mengklik menu laporan bulanan yang datanya berat, tapi sedetik kemudian ia berubah pikiran dan mengetik menu beranda tanpa pembatalan. Request laporan bulanan akan tetap berjalan di latar belakang memakai bandwidth
Dan ketika selesai, ia mungkin akan mencoba mengupdate state komponen yang sudah tidak ada di layar, memicu error memori dengan abort controller. Kita bisa memberikan sinyal pembatalan ke request fetch atau Axios saat komponen di unmount atau saat request baru dibuat. Ini memastikan aplikasi hanya memproses data yang relevan dengan apa yang sedang dilihat pengguna saat ini. Mencegah kondisi balapan, race condition data. Kesimpulannya, pilihan antara fetch dan Axios adalah soal trade-off antara kenyamanan dan ukuran bundle. Untuk proyek kecil atau yang sangat sensitif terhadap performa loading, Fetch Native sedikit wrapper function buatan sendiri yang sudah cukup. Namun untuk aplikasi enterprise yang kompleks dengan kebutuhan autentikasi sentral, ready logic, dan interceptor Axios masih menjadi juara bertahan yang layak digunakan. Yang terpenting bukan alatnya, tapi strategi di baliknya. Bagaimana kamu menangani error, loading state, timeout, dan pembatalan request. API Security Basic. Satpam gerbang digital membuka API ke publik sama dengan membuka pintu rumahmu lebar-lebar. Kamu harus punya satpam yang memeriksa siapa yang masuk ke rumahmu agar tidak dijarah. Mekanisme pertahanan pertama yang paling penting di sini adalah developer front end adalah CORS. Banyak pemula yang membenci CORS karena sering memblokir request mereka dengan pesan error merah di konsol. Keamanan browser yang mencegah website jahat membawa data pribadimu ke website lain. Tempat kamu sedang login tanpa CORS, script di evil.com bisa diam-diam menjadi API bank.com. Menggunakan cookie sesimu dan mencuri saldo. Cara kerja CORS sederhana. Sebelum browser mengirim request lintas domain yang berbahaya, ia mengirim request pendahuluan kecil bernama pre-flight request. Request ini bertanya ke server, "Hey, apakah domain asal saya boleh mengakses kamu?" Jika server lemah dengan header access control login yang sesuai, barulah browser mengirim request asli. Sebagai developer front-end, kamu tidak bisa memperbaiki error CORS sendirian. Error CORS adalah cara server bilang kamu tidak diundang. Solusinya selalu ada di konfigurasi server backend yang harus secara eksplisit mengizinkan domain front-end-mu untuk masuk. Pertahanan lapisan kedua adalah rate limiting. API adalah sumber daya komputasi yang mahal jika satu pengguna mengirim 1000 request per detik. Server bisa tumbang dan tidak bisa melayani pengguna lain. Jika kamu melanggar batas ini, server akan membalas dengan status 429 too many request. Di sisi front-end, kita harus menangani status 429 dengan bijak. Misalnya, dengan menerapkan mekanisme exponential backoff, tunggu 1 detik, lalu 2 detik, lalu 4 detik, sebelum mencoba request lagi. Bukan malah meretreat terus-menerus yang memburuk keadaan. Mekanisme identifikasi yang paling umum adalah pengguna API case. API key adalah string rahasia panjang yang berfungsi sebagai tiket masuk. Namun aturan emas keamanan front-end adalah jangan menyimpan secret API key di kode front-end. Kode front-end bersifat publik. Siapa saja bisa mengklik kanan virus search dan melihat kuncimu. Jika API key layanan pihak ketiga harus ditaruh di front-end, pastikan key tersebut sudah dibatasi. Pengaturannya di dashboard penyedia layanan agar hanya bisa dipakai dari domain web kamu. Untuk layanan sensitif, front-end sebaiknya tidak memanggil API pihak ketiga langsung, melainkan memanggil back-end sendiri. Dan biarkan back-end yang memanggil API pihak ketiga tersebut. Keamanan API mencakup validasi input yang ketat. Jangan pernah percaya data yang dikirim klien, meskipun kamu memvalidasi form di front-end. Peretas bisa menjadikan JavaScript atau menggunakan tools seperti Frostman yang mengirim data sampah atau berbahaya langsung ke API. Namun, front-end berperan penting dalam menerapkan praktik keamanan standar seperti pengguna HTTPS dan menyimpan token autentikasi dengan aman. Kesimpulannya, keamanan bukanlah fitur yang ditambahkan di akhir proyek, melainkan pola pikir yang harus ada di sejak
baris kode pertama. Sebagai front-end developer, kamu tidak boleh mengonfigurasi firewall server tanpa pemahamanmu tentang CORS. Penanganan token yang aman dan kerentangan exposure API key sangat menentukan apakah aplikasimu menjadi benteng yang kokoh atau rumah kartu yang mudah roboh. Jadilah developer paranoid yang sehat. Asumsi jaringan itu tidak aman dan dilindungi datamu berlapis-lapis. Integrasi keislaman. Dalam Islam, komunikasi bukan sekedar pertukaran suara atau teks, melainkan amanah yang harus disampaikan dengan kaulan sadidah. Arsitektur RESTful mengajarkan kita tentang pentingnya ketepatan niat tindakan. Menggunakan HTTP verbs yang salah, misalnya menggunakan get untuk langsung mengoperasi delay, adalah bentuk ketidakjujuran protokol. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berbicara dengan jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, seorang pengembang harus menggunakan metode komunikasi yang semantik dan standar agar lawan bicara memahami maksud permintaan tanpa ambiguitas. Ketepatan ini mencegah kekacauan dalam sistem pertukaran informasi. Masalah overfetching yang diselesaikan GraphQL sangat relevan dengan larangan israf dan tabzir. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah janganlah berlebih-lebihan. Mengunduh data profil lengkap padahal hanya membutuhkan nama dan foto adalah bentuk pemborosan bandwidth dan sumber daya server sia-sia. GraphQL mengajarkan kita qanaah dan efisiensi. Kita hanya meminta apa yang benar-benar kita butuhkan dan tidak lebih tidak kurang. Standarisasi format menggunakan JSON dan pola envelope adalah implementasi dari wuduh dalam muamalah. Dalam hukum dagang Islam, akad jual beli harus jelas barang, harga, dan syaratnya agar tidak terjadi gahar yang memicu sengketa. Dengan menyepakati kontrak struktur data yang baku dan antara front-end dan back-end, kita menghilangkan potensi konflik dan kebingungan. Memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki keamanan dan pemahaman yang sama atas data yang dipertukarkan. Mekanisme CORS dan rate limiting mengajarkan kita tentang adab istiazan dan menahan diri dari kezaliman, mengakses API orang lain tanpa izin, atau memborder server dengan ribuan request. Adalah perilaku intrusif yang mirip dengan memasuki rumah orang tanpa salam atau membebani orang lain di luar kesanggupannya. Islam sangat menjunjung tinggi privasi dan batasan kepemilikan. API key, dan token adalah kunci rumah yang harus dijaga. Menggunakannya dengan bijak dan sesuai batas kuota adalah cerminan akhlak seorang tamu yang tahu ranah diri digital. Terakhir, penanganan error handling yang baik dalam komunikasi API mencerminkan sifat nasihat ramah dan kasih sayang. Ketika pengguna melakukan kesalahan input, server tidak boleh sekedar diam atau melempar kode yang kasar 500 informatif dan membimbing, misalnya 400 bad request dengan perusahaan format email salah. Membantu pengguna memperbaiki kesalahan ini sejalan dengan prinsip dakwah adalah ke jalan Tuhan dengan hikmah pengajaran yang baik. Sistem yang baik adalah sistem yang tidak menghukum kesalahan pengguna dengan kebingungan, tetapi membimbing mereka yang maju menuju kebenaran input dengan pesan satuan. Kesimpulan, bab ini telah mengajarkan bahwa komunikasi antar sistem bukan sekedar kirim dan terima, melainkan sistem diplomasi data. Berikut prinsip-prinsip komunikasi yang harus kamu patuhi. 1. Hormati protokol atau REST. Kita belajar dari REST bukan sekedar gaya-gayaan, melainkan standar etika. Menggunakan HTTP verb dan status codes yang tepat adalah kunci agar aplikasi kita bisa dimengerti oleh mesin lain dan infrastruktur internet. Berbicara dalam satu bahasa, kita memahami bahwa JSON adalah lingua franca web modern. Namun, format JSON yang semrawut akan menciptakan kekacauan. Pola envelope adalah standar wajib untuk menjaga konsistensi komunikasi antara front-end dan back-end. Fleksibilitas GraphQL, kita melihat bahwa REST punya batasan, dan Graph hadir sebagai solusi Buffett di mana klien mengambil apa yang mereka butuhkan. Bukan segalanya, perdebatan versus Axios tidak sepenting strategi di baliknya, menangani timeout, error, dan pembatalan request.
adalah tanda kedewasaan engineer yang peduli pada pengalaman pengguna di jaringan yang tidak stabil. Keamanan berlapis. Terakhir, kita menyadari bahwa API publik adalah pintu terbuka bagi serangan. Pemahaman tentang course, rate limiting, dan proteksi APK adalah benteng pertahanan pertama sebelum data masuk ke logika bisnis. Dengan jalur komunikasi kini terbuka dan aman, kita perlu tempat menyimpan data tersebut secara permanen. Di bab 11 kita akan membahas fondasi penyimpanan data, database, dan ORM. Baiklah, sekian membaca bab 10 saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.